siang seluruh rekan-rekan, para dokter, rekan-rekan sejawat sekalian di bidang kesehatan. Salam sehat, apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Dr. Grace Hananta dan pada siang hari ini akan memandu jalannya diskusi yang menarik banget tentang traditional complementary and integrative medicine in nature research. Jadi untuk rekan-rekan sejawat yang tertarik banget dengan nature medicine, nah ayo segera saksikan acara IG Live pada siang hari ini sampai dengan selesai nanti. Jangan lupa untuk invite rekan-rekannya agar bergabung di Instagram Live pada siang hari ini. Instagram Live kali ini merupakan series dari kegiatan Indonesia Medical Innovations and Research Award in Health atau yang biasa dikenal dengan Indonesia Mira, yang merupakan kolaborasi agar antar sektor guna mendukung transformasi antar sektor untuk mendukung transformasi di bidang kesehatan. Ya, agak kebelibet dihadapi dengan Dokter Meiti yang cantik nih. Oke, jadi memang secara perdana Indonesia Mira diluncurkan pada tahun 2021 dan dilanjutkan pada tahun 2022, yaitu tahun ini, sebagai komitmen berkelanjutan antara Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia bersama Unilever Indonesia. Tahun 2022 ini Indonesia Mira mengangkat tema pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan pasca pandemic era. Di tahun ini kami juga mendukung adanya kolaborasi di bidang kesehatan dengan membuka peserta dari seluruh rumput ilmu kesehatan. Luar biasa sekali ya, sangat menarik. Dan izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Meiti Elvina, Master Kedokteran Klinik, spesialis obstetrik ginekologi, dan juga postgraduate certificate, di mana profil singkat beliau nih kalau saya bacain ini luar biasa sekali, di mana beliau fakultas kedokteran diambil di Unpad tahun 1998, kemudian melanjutkan dengan magister kedokteran klinik di FK USU, kemudian spesialis obstetrik ginekologi di FK USU, dan kemudian postgraduate certificate-nya didapatkan dari Oxford Center for Islamic Studies in Nature Science. Luar biasa sekali. Dan ada dua bidang doktoral yang beliau dapatkan, yaitu yang pertama 3 di pendidikan doktoral Medicinal Plants atau Nanobiologi, Departemen Biologi Universitas Brawijaya, serta S3 dari pendidikan doktoral Biologi Molekuler Reproduktif FMI PA USU, dan itu juga masih berlangsung sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak Dr. Meiti untuk waktunya, dan juga pada siang hari ini sebelum kita masuk nih dokter sesi tanya jawab, apakah mungkin boleh share sedikit mengenai kesibukannya Dr. Meiti, Dok? Ya. Baik, selamat siang seluruhnya para peserta yang sudah join di Indonesia Mira. Dr. Grace, terima kasih. Salam kenal juga. Ini luar biasa acara yang digagas oleh Indonesia Mira dan Unilever untuk mengagitasi ya para dokter, para klinisi ataupun tenaga kesehatan untuk melakukan penelitian. Saya sendiri sehari-hari sebagai dokter spesialis obgyn berpraktek saat ini di ujung timur negeri ini di Papua, tepatnya di Papua Barat. Dan alhamdulillah menjadi SPOG satu-satunya di RSUD Warmari, Papua Barat. Jadi saya pernah di Jakarta juga, saya pernah di Bandung, saya pernah di Medan, Kalimantan Tengah, dan sekarang di Papua Barat. Jadi di Jambi juga pernah. Jadi dengan berkeliling itulah akhirnya saya menjadi dokter klinis yang banyak melihat Mega Biodiversity Indonesia yang bisa barangkali diamati, diteliti, ditambah lagi dengan pandemi ya, era pandemi begitu banyak suplemen imun booster yang berasal dari tanaman alam gitu ya, membuat saya semakin terpecut lagi nih untuk melakukan riset-riset berbahan dasar alam. Jadi sebenarnya mungkin saya lintas sektoral ya, dari obgyn kok jadi peneliti herbal gitu.
Tapi ya, semua karena mungkin saya tidak hanya terpaku dalam suatu institusi rumah sakit saja, karena melihat masyarakat itu yang perlu disentuh adalah aspek nutrisi, dan nutrisi tidak bisa lepas dari sesuatu yang dari sumber bahan alam. Nah, begitu dok, sekilas Luar, tentang saya. ya, luar biasa sekali Dokter Meti bahwa saya juga senang dok di bidang mengenai nature medicine karena memang sungguh luar biasa sekali apa yang ada di tanah Indonesia ini sangat banyak. Kebetulan juga kemarin saya ikut workshop di mana di Bali mungkin sedang digagas untuk menjadi tempat sebagai pintu gerbang secara internasional Indonesia bisa berbagi mengenai banyak sekali jamu-jamuan ya atau misalnya herbal-herbal tanaman yang sangat bermanfaat sekali dan bahkan tidak ada di negara lain dok, hanya ada di negara Indonesia saja. Jadi benar-benar ini hari ini siang ini saya yakin saya dan juga banyak sekali rekan-rekan sejawat yang tergabung pada hari ini akan sangat banyak sekali terbuka wawasan kami dan juga banyak menerima informasi yang luar biasa dari Dokter Meti. Menarik sekali dok dan gak sabar nih untuk kita bisa memulai diskusi di topik yang sangat menarik pada hari ini. Dan mungkin pertanyaan pertama dok, kalau kita bisa melihat gitu ya dok untuk posisi Indonesia, bagaimana sih dok posisi pengobatan tradisional dan juga komplementer di Indonesia saat ini dok? Ya, jadi kita di Indonesia, Kementerian Kesehatan sendiri dalam Direktorat Pelayanan Kesehatan itu sudah punya dirjen sendiri, direktorat sendiri ya, namanya Pelayanan Yankestrat, Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jadi payung resminya dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri gitu ya, ada 17 pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan tradisional. Nah, jadi kita jangan merasa, oh tuh herbal tradisional kuno, nggak boleh a priori, karena negara kita sudah ada undang-undang khusus dalam pelayanan kesehatan sendiri, dia merupakan 17 pelayanan kesehatan yang sudah diatur dalam Kementerian Kesehatan gitu. Jadi posisinya sudah sangat terlegitimasi legal dan sudah ada struktur lembaga dalam Kementerian Kesehatan yang menaungi tentang tradisional komplementer gitu. Jadi bahkan dirjennya sudah ada tuh dulu Dokter Ina Rosalina, spesialis anak ya, beliau seorang klinisi juga. Jadi itu luar biasa, beliau sangat-sangat turun gunung ya, intinya datang ke instalasi-instalasi rumah sakit konvensional untuk bisa berintegrasi lah dengan adanya pelayanan kestra tadi gitu. Jadi posisinya resmi, ada undang-undangnya sendiri. Kalau saya tidak salah, saya mungkin buka dulu ya, karena nomor-nomornya saya lupa ya. Itu undang-undang pelayanan kesehatan tradisional itu di nomor 36 tahun 2009 ya, pasal 48 bahwa pelayanan kesehatan tradisional sudah merupakan salah satu dari upaya pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Indonesia begitu. Dan Permenkesnya PP-nya tahun 100 nomor 103 tahun 2014. Jadi sudah posisinya sangat benar-benar sudah legal ya. Demikian. Memang kan terkadang mungkin kalau di luar sana banyak sekali mungkin masih ada gitu dok rekan-rekan sejawat yang akhirnya masih juga A tidak terlalu priori. mengenal mengenai bahwa herbal-herbal Indonesia itu tuh sangat-sangat luar biasa bahkan tidak hanya sebagai promotif dan preventif juga bisa sebagai kuratif yang sangat bisa membantu proses penyembuhan dari banyak pasien yang membutuhkan gitu ya dokter Meti ya. Nah, untuk itulah kita juga mungkin mereferensikan dari WHO sendiri kan sudah juga mencanangkan strategi tradisional medicine ya sejak 2014 sampai 2023 kalau nggak salah ya. Jadi bahkan yang saya sangat sedih gitu ya, kemarin bulan April tahun 2022 WHO sudah membuat satu lembaga riset yang di apa namanya disponsori WHO sendiri gitu untuk tradisional komplementer herbal medicine letaknya di India. Wah, Padahal kemarin Prof. Dr. Ali Gufron pernah saya ikut seminar di UGM mengatakan 80% tanaman dunia untuk obat ada di Indonesia gitu. Tapi Indonesia tidak menjadi tempat untuk berdirinya lembaga riset tradisional medicine di dunia gitu. Ya mungkin barangkali terkait dengan undang-undang konservasi hayati juga barangkali yang khawatir dieksploitasi ya. Tapi ya untuk itu kita mulai mungkin
dari sinilah saya berusaha mengagitasi. Sebagai dokter kan kita mungkin berasa sering dihilir ya gitu. Sebagai usernya obat, sebagai pemberi atau peresepnya obat. Nah kalau sekarang kita sama-sama nih para yang sekarang sedang kuliah kedokteran atau dokter yang sedang ingin lanjut pendidikan gitu ya. Ayo mulai sekarang kita melirik penelitian-penelitian yang berbasis tentang tradisional komplementer gitu ya, dan juga integratif medicine ataupun functional medicine gitu. Karena luar biasa dokter itu bukan hanya sekedar meresep obat ataupun tindakan yang bersifat teknis ataupun dengan teknologi ya gitu, tapi juga bisa menyentuh lebih ke aspek promotif dan preventif yang menggunakan ini salah satunya pendekatan Ian Kestrat ini. Jadi begitu dok. Saya juga ini dok, memang tergabung juga di Functional Medicine Indonesia dan saya pada saat hari ini pasti akan mengulik banyak dari Dokter Meti supaya juga banyak membangun awareness dok kepada rekan-rekan sejawat lainnya agar juga bisa mengenal lebih jauh mengenai natural medicine. Dan berikutnya dok, bagaimana sih pengajuan etik untuk bidang tradisional, integratif dan juga komplementer ini dok? Sebenarnya kalau untuk penelitian ethical clearance semuanya sama ya. Bahkan di Kementerian Kesehatan sendiri, Komisi Etik Penelitian Kesehatan PK namanya itu ya. Dan itu diteruskan sampai akreditasinya di lembaga-lembaga pendidikan di universitas itu sudah ada KEPK-nya. Nah, di sana yang pertama ya, di formulir pengajuannya juga sudah sama. Cuman kalau penelitian tradisional mungkin yang herbal yang saya ketahui ya, kan tidak sembarangan kita ujuk-ujuk nemuin daun terus mau diuji cobakan ke manusia, tidak. Ada fase prakliniknya. Ada juga fase 1, 2, 3 sampai anti uji klinis. Nah, untuk kita bisa mencari kandidat-kandidat herbal medicine untuk diteliti, kita kan pasti menggunakan subjek penelitian baik itu berupa manusia ataupun hewan coba. Jadi ya aspek yang diperhatikan standar ya, yang kalau para sejawat tahu namanya 3R dan 5F kalau nggak salah. 3R itu replacement. Kita menggunakan hewan coba yang untuk diberikan herbal itu tidak bisa digantikan. Jadi kadangkala kalau kita menggunakan herbal, kita nggak bisa hanya mengujikan kepada sel atau kultur jaringan. Jadi harus menggunakan mungkin mencit. Nah, jadi replacement jadi nggak bisa digantikan, jadi harus menggunakan hewan coba. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan reduction. Jadi kita tidak boleh menggunakan hewan coba terlalu berlebihan. Walaupun kalau dengan subjek yang banyak, statistiknya baik gitu ya. Tapi ya sebenarnya itu juga dibatasin oleh Komisi Etik ya untuk kita melakukan pengajuan etik. Itu juga kita terbataslah jumlah subjeknya. Yang ketiga itu refinement. Kita harus bisa menjaga hewan coba kita dari free of hunger, free of thirsty, free of distress, free of discomfort, harus free to express their normal behavior. Jadi aspek-aspek inilah kalau ingin meneliti tentang tradisional komplementer atau herbal medicine, kita sebagai peneliti ya sudah benar-benar nih hewannya nggak boleh banyak-banyak nih. Hewannya walaupun mau dikasih herbal, tetap juga harus dikasih makan. Hewannya nggak boleh ditakut-takutin. Nah, benar-benar yang itu juga harus diperhatikan karena memang untuk pengajuan etik itu diperhatikan metodologinya, prosedurnya, SOP-nya gitu ya. Jadi ya, pokoknya seru deh. Saya sendiri seorang klinis ya, spesialis obgyn gitu. Ketika terjun di dunia herbal medicine, bahkan saya pernah bergabung di penelitian WHO tentang TBC, karena saya benar-benar begini. Ada pasien-pasien saya itu ya, karena saya dulu di daerah perifer, kurang gizi dan rentan kena TB dan hamil gitu. Dan banyak dari mereka tuh akhirnya wafat, meninggal, anaknya ya jadinya stunting dan lain-lain. Nah, jadi saya mencoba cari solusi. Kalau kita menunggu hanya obat TB saja ya, gizinya nggak disupport gitu kan. Jadi akhirnya saya menjadi satu peneliti TBC waktu itu. Disitulah saya tergugah karena memang sebenarnya ya tadi karena saya mungkin berpindah-pindah melihat banyak tumbuh-tumbuhan ini saya perlu teliti. Mungkin kalau yang cuman mungkin ya di kota besar saja, kegiatannya mungkin pelayanan kesehatan yang konvensional, mungkin tidak terinspiring dengan lingkungannya kan yang dihadapi cuma gedung-gedung saja ya. Tapi kalau karena saya di pedesaan, yang saya lihat rumput-rumputan gitu, jadi luar biasa. Pokoknya tadi ya tentang etik, jangan khawatir pengajuan untuk ethical clearance-nya sama saja semua penelitian, cuman kita harus benar-benar kalau ingin menguji cobakan penelitian herbal medicine
perhatikan aspek 3R dan juga 5F tadi. Nah, tapi kalau untuk pelatihan yang sifatnya tradisional biasa, misalnya efek dari pijat gitu ya, oksitosin terhadap volume air susu ibu gitu, itu kan nggak terlalu membuat sesuatu yang perlu eh, ya karena intervensinya cuma pijat gitu ya, bukan memberikan sesuatu yang diinput ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kita harus bedakan nanti mungkin lanjut ya tentang kategori apa itu tradisional, apa itu apa namanya komplementer dan apa itu integratif biar para sahabat paham gitu. Bidang itu tersebut ternyata berbeda juga gitu. Iya, boleh dok, mungkin boleh langsung disambung aja bagaimana sih dok kalau kita tuh memasukkan kategori antara komplementer, integratif, tradisional itu bagaimana dok? Yang pertama untuk yang tradisional itu kan sesuatu yang berupa ilmu keterampilan yang turun temurun ya contohnya masuk angin gitu ya balur pakai minyak bawang gitu ya minyak telon itu kan termasuk tradisional ya Tadi jadi hanya berbasis ilmu keterampilan yang diturunkan secara turun temurun bahkan kalau tidak salah itu sampai 3 generasi ada kategorinya begitu jadi kalau di herbal sendiri logo tradisional itu adalah logo jamu yang iya, ada seperti logo jamu. Dan kemudian tahap berikutnya yang sifatnya komplementer, ini sudah ada Batra di sana, pengobat tradisional yang tersertifikasi pendidikannya minimal D3. Jadi pelakunya itu sudah berpendidikan formal. Yang luar biasa di Indonesia di Institusi Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya sudah ada ya Fakultas Vokasi jurusan pengobat tradisional. Nah, mereka punya nanti STR, mereka punya SIP untuk berpraktek, ada 4 kurikulum yang mereka pelajari. Yang pertama belajar tentang akupunktur, yang kedua belajar tentang pijat ya, refleksi atau acupressure, yang ketiga herbal medicine, dan yang keempat ya mengetahui tentang gizi nutrisi-nutrisi baik gitu. Nah, mereka ini berpendidikan formal. Nah, inilah yang nanti bisa ditempatkan di Gria Sehat, buka praktek mandiri Gria Sehat, berizin SIP TKT ya, tenaga kesehatan tradisional gitu. Nah, kalau integratif adalah mereka yang sudah tadi bersekolah formal D3 minimal jadi batra tadi gitu, berkolaborasi dengan nakes di institusi pelayanan kesehatan primer, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, sekarang kalau kita ke rumah sakit, sudah pergi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar di Malang, Rumah Sakit Prof. Kandau di Manado, Rumah Sakit beberapa ya, Rumah Sakit Swasta Unisula Semarang, itu sudah ada pojok pelayanan integratif gitu di dalamnya ada akupunkturnya, ada herbal medicine-nya gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menutup mata dengan pelayanan yang bekerja samanya antara komplementer dengan konvensional, itulah yang disebut integratif. Nah, jadi apapun spesialisasinya, misalnya saya nih, dokter Objin, ujung-ujungnya nanti eh, mual misalnya. Kadang-kadang saya katakan, Bu, Ibu tahu aromaterapi nggak, Bu? Apa tuh dok? Itu Bu yang diuap-uap pakai diffuser. Coba deh Bu beli essence oil berbasis ginger jahe. Nanti Ibu jarakin 1/2 meter dari tempat tidur ya. Nanti itu beneran mual ya hiperemesisnya berkurang jauh. Nah langsung saya berpikir, wah setelah saya buka jurnal-jurnal yang mungkin terindeksnya sudah Scopus Q2 itu sudah banyak aromaterapi untuk emesis pada mual-mual yang berat ya pada ibu-ibu hamil tuh bisa maaf mual-mual yang kategori sedang ya itu bisa tertangani gitu. Nah inilah contoh nyata bagaimana integrasi itu dikolaborasikan antara dokter klinis dengan pendekatan yang komplementer tadi. Begitu ah, dok. Jadi benar. lebih luwes. Iya, Iya, betul. Dan holistik ya dok, maksudnya seluruh aspeknya kita iya. juga bisa kenal dan juga bisa. Nah, makanya mungkin mudah-mudahan Dokter Grace nanti bisa membuat satu keseminatan di ID, karena Indonesia kan belum ada nih. Mungkin ada, tapi mungkin Persatuan Dokter Herbal Medik sudah ada, Persatuan Dokter Akupunktur. Cuman jadi tetap reduksionis juga, karena masih sendiri-sendiri. Nah, gimana nih kalau dikolaborasikan semuanya gitu? Karena manusia juga bukan hanya physically ya, ada emosional, ada sosialnya juga. Mungkin dengan Dokter Grace tersenyum aja orang yang sakit kepala langsung hilang nih sakitnya karena dokternya udah menenangkan ya kan gitu. Jadi itu merupakan implementasi dari pelayanan-pelayanan yang sifatnya integratif tadi.
Begitu, Dok. Wow, ini saya yakin ini akan menjadi satu titik balik juga dok untuk akhirnya awareness terhadap kita bilangnya bahwa memang aspek itu kan banyak sekali fisik, psikologis, emosi, bahkan lingkungan dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Gitu, dok. Nah mungkin sekarang saya ingin masuk juga nih dok untuk melihat keterlibatan sebetulnya dok. Apakah memang ada keterlibatan dari industri tradisional Indonesia dok dalam riset-riset seperti ini dok misalnya? Mengenai karya tulis ilmiah, proposal penelitian, atau bahkan yang memang sudah riset yang jauh lebih hebat lagi ke depannya, dok. Apakah memang sudah ada keterlibatan? Ya, sekarang malah industri-industri dari pabrik-pabrik obat itu sudah mulai ya buat OHT, obat herbal terstandar ya. Tapi mungkin untuk para mahasiswa yang sedang berpendidikan formal, banyak konflik of interest, jarang ya, jadi off label ya. Walaupun mereka produknya digunakan tapi nggak pakai merek perusahaan. Cuman mereka itu banyak yang akhirnya apa namanya ikut terlibat dalam pengajuan etik ya. Saya sebentar, apa nama istilahnya ya? Saya tadi baca eh, ketika kita mau mengajukan ke komisi etik untuk penelitian herbal misalnya ya, ada yang kita libatkan dari sebentar ya, kok saya jadi kecarian ini. Organisasi Riset Kontrak ORK. Nah, di Badan POM sendiri ORK ini bisa dilibatkan gitu. Jadi banyak sekali yang terlibat. Contoh ya, kita lihat, maaf saya nggak sebut merek, tapi mungkin sebagai contoh ya, PT Dexamedica sudah ada ya memproduksi misalnya kayu manis jadi inlasin untuk terapi orang-orang yang menderita resistensi insulin ya. Itu sudah OHT ya, obat herbal terstandar. Terus kalau yang fitofarmaka saya masih belum lihat sih ya, cuman kalau UHT sudah banyak. Nah, jadi itu sudah mulai diresepkan oleh dokter konvensional juga gitu. Seorang SPOG aja kadang-kadang untuk apa namanya menterapi orang-orang PCO, kita resepkan obat herbal terstandar. Jadi perusahaan-perusahaan swasta, sponsor-sponsor tadi sudah ikut juga sih dalam penelitian, tapi ketika mengajukan etik tadi kita ikutkan organisasi riset kontrak tadi terlibat. Nah, jadi mereka juga harus mematuhi peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2014 tentang CUKB, cara uji klinik yang baik. Nah, begitu. Pokoknya sudah Wow. komplit, cuman para dokter konvensional mungkin apaan sih gitu ya, jamu gitu ya. Karena balik lagi mungkin mengingatnya gitu, dok. Kalau ngomongin soal jamu, kayaknya enggak. Apakah memang sudah maksudnya terbukti dan sebagainya? Karena kan banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya ya memang secara turun temurun bermanfaat dan membantu gitu. Tapi mana uji klinisnya? Nah gitu kan kadang-kadang yang menjadi sekarang ini tugas kita bersama gitu ya dok. Mungkin Iya, untuk akhirnya makanya kalau memang kita ingin mereka kita merasa yakin, kita kan ada memang stepnya tadi ya. Mau kita ketemu daun, oke deh, ini herbal kata nenek moyang saya bisa membuat ini misalnya gitu. Saya mau uji deh biar jadi obat herbal standar. Kan syarat-syarat obat herbal terstandar ada dari jumlahnya, harus diproduksi oleh minimal PT gitu kan. Ada fase 1, 2, 3. Nah, kemudian semakin meningkat lagi menjadi fitofarmaka. Nah, kalau sudah fitofarmaka itu sudah randomized control trial, sudah kalau dibilang evidence base-nya udah tinggi ya, jadi udah nggak bisa dibantah gitu. Nah, tapi karena yang menelitinya masih sedikit, ya itu iya, dia mau gimana sampai meta analysis kalau kita masih menelitinya kayak saya objin ya seorang diri. ya, Jadi emang kita mulai karena apa ya? Coba kalau dibayangkan kita menjadi cost efek apa ya? Cost efisiensi lah. Kalau kita sumbernya dalam negeri sendiri, produksinya kita sendiri, yang gunakan kita sendiri, negara kita bisa berdiri sendiri gitu. Coba, jadi kita sebagai dokter juga penyehat jadi sedikitlah membantu para petani jadi berbondong-bondong untuk nanam kunyit rame-rame karena ntar dibeli sama dokter Grace nih gitu perusahaannya mau bikin kunyit asem menjadi fitofarmaka gitu kan. Ya, ya itu impian saya ya someday mungkin anak-anak kita. Nah, sekarang nih dengan acara Indonesia Mira, adik-adik yang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran, kenapa ya kunyit sampai dibilang saya sampai takjub ya pas
pas pernah keluar juga, saya pernah tahu ciplukan, kalau di luar di Jepang namanya golden berry ya. Golden Tapi berry itu satu, iya, satu teh celup aja tuh 250.000 ya. Padahal di Indonesia jadi rumput-rumput semak nggak diperduliin gitu. Nah, jadi ya membuat ya ini ayo kita para nakes yang mau S2, saya sampai memborong pengen S3 di sana, S3 di sini gitu ya. Padahal saya sendiri bukan suatu pegawai negeri, bukan. Saya hanya teragitasi untuk terus belajar gitu sebagai dokter, bagaimana saya bisa membuat quality of life pasien saya itu lebih holistik lah tertangani. Jadi luar apa ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang terjangkau, dapat mudah diperoleh dengan biaya yang lebih murah. Dan kalaulah kita maintenance kesehatan dengan herbal-herbal yang menjadi makanan sehari-hari ini terus gitu ya, kan tercegah dari penyakit-penyakit degeneratif. Karena iya. kan mereka semua mengandung bahan-bahan senyawa aktif yang sifatnya antioksidan, antiinflamasi. Bukankah sekarang penyakit-penyakit autoimun diawali dengan inflamasi yang sangat berlebih-lebihan dalam tubuh gitu ya. Jadi sebagai sarana detoksifikasi tubuh. Jadi itu yang membuat ayolah kita para penyehat dokter jangan hanya duduk di ruang klinis saja. Kalau ada waktu jalan-jalan sembari bisa melihat alam ya di Papua apalagi di sini. Eh, banyak Saya sekali. Nah, sekarang satu hal ya, herbal medicine bukan hanya daun ya, ikan juga. Kita tahu bahwa untuk suplementasi protein albumin juga dari ikan gabus, ikan toman. Nah, itu kan kita tidak menafikan itu juga penelitian-penelitian yang sudah fitofarmaka, ya sudah kenal ya produk-produk albumin ya. Itu juga dapatnya dari ikan-ikan. ya Nah, gitu. banyak membantu juga pasien cancer dan sebagainya dan juga Iya, yang yang nggak bisa makan gitu. Lebih. Nah, kalau sekarang kita semua berbondong-bondong menggunakan albumin yang berasal dari ikan toman, saya yakin tuh para peternak ikan jadi hmm, sejahtera gitu ya. ekonomi Indonesia juga sebetulnya ya Dokter Iya, Meti ya. betul. Makanya saya sedih waktu lihat WHO mengumumkan lembaga riset herbal medicine di dunia adanya di India gitu. Oh, ya sudah, mungkin di sana bau rempah-rempahnya lebih terasa ya. Aja Dokter Meti. Oke dok, kita lanjut. Tadi kan kita juga sebut mengenai ada negara India gitu ya. Dan saya yakin juga mungkin ada negara-negara di luar sana juga yang sudah lebih aware dibandingkan dengan Indonesia. Padahal Indonesia itu kekayaannya terhadap tanaman-tanaman yang berkhasiat dan sebagainya. Mungkin juga tadi fauna-fauna yang sangat maksudnya hewan-hewan yang bisa bermanfaat gitu ya dok itu banyak banget di Indonesia. Nah, negara mana sih dok yang paling sering berkolaborasi dengan Indonesia nih dok soal jenis penelitian seperti ini? Nah, ini nanti oh ternyata ya ampun negara itu lebih kecil dari kita, siapa tahu ternyata udah lebih maju. Nah, ini kan kita jadi pemacu semangat dok. Kira-kira negara mana aja sih dok yang Mm-mm. Nah, kalau kita kayaknya belum ada yang kolaborasi joint research ya. oke. Tapi ini WHO sudah membuat, kalau nanti diklik para sahabat di sini ya, WHO Collaborating Center Research for Traditional Complementary Medicine. Ini di launching mereka tahun 2020 dan saya baca negaranya Indonesia tidak ada sama sekali yang berkolaborasi. Wah, sedih ya dok. Wah, Itu dibiayain, itu negaranya bahkan ada Inggris, Amerika, Peru, Thailand, Vietnam, yang Asia Tenggaranya Malaysia, Thailand, Vietnam. Indonesia tidak ada. India banyak, Chinese apalagi gitu ya. Nah, sebenarnya ya tadi mungkin ya perlu dirintis dari institusi-institusi tadi gitu. Nah, sekarang Unair sudah buka nih 2018 kemarin ya, Fakultas Vokasi untuk pengobat tradisional. Nah, mudah-mudahan diikuti oleh institusi-institusi lain karena kalau untuk bawa benderanya para institusi universitas itu lebih mudah kan gitu. Kalau individual sulit gitu. Nah, inilah yang ya dimulai dari satu orang. Ya untuk melangkah 1.000 langkah kan harus dimulai dengan satu langkah. Makanya adik-adik sekarang ketika nanti mau skripsi, aduh saya mulai deh apa yang ada di sebelah rumah saya ya gitu. Saya tuh ya doknya pegagan kan juga di sekitar rumah kita banyak iya, pegagan. pegagan baik sekali untuk hipertensi, ginjal gitu ya. Sama sekarang kita menggunakan mungkin apa namanya membuat aspilat ya, membuat ya pengenceran darah lah bahasa awamnya. Padahal dari bawang putih
bisa gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih? Perlu riset-riset yang sudah ya mungkin evidence base-nya levelnya lebih tinggi ya perlu kan banyak riset gitu. Nah, makanya sekarang risetnya banyak teknologi ini, teknologi itu ya ya beda-beda sih ya mungkin passion yang para nakes ya. Cuman jangan sampai begini. Kita kan dokter yang mengetahui keadaan klinis pasien kita yang menganamnesis, kita yang tahu gestur tubuhnya bagaimana gitu ya. Mungkin pun secara psikologis kita juga yang paling paham karena kita yang bersentuhan. Tapi yang meneliti herbalnya adalah orang-orang yang di basic science, contoh orang-orang yang di biologis ya, orang-orang yang oke di farmasis, tapi kan tidak menyentuh aspek klinis ya gitu. Nah, kalaulah seorang dokter mau sedikit lah broad minded tentang hal ini gitu ya, mulai meneliti hal-hal ini, dia akan lebih apa ya namanya, langsung dapet gitu apanya ya. Kayak saya tuh waktu itu pernah meneliti tadi yang aromaterapi jahe tadi itu bener-bener itu hilang dan dia merasa nyaman tanpa dia harus minum obat. Jadi dia mau bener-bener gitu uapnya di apa sampai kadang-kadang karena nggak mungkin nggak kurang biaya untuk beli essence oil, jahenya aja yang direbus, uapnya yang dihirup gitu. Betul, Dok. Jadi sarana apapun sangat mudah sebetulnya untuk didapatkan ya, Dok. Asal bagaimana dokter juga akhirnya memberikan advice-nya atau anjuran-anjurannya itu memang tidak memberatkan pasien. Kan terkadang kalau kita bicara akses-akses terhadap hal tersebut itu, tapi kalau tradisional atau apa yang ada di sekitar kita, tadi dokter bilang nggak apa-apa kalau nggak ada essential oil, bahkan jahe digeprek, disiram air panas, dihembus aja itu kan sudah membantu. Jadi memang apa ya, saya melihat itu menjadi satu hal yang sangat mensupport dan juga secara alami produk alam untuk kita yang juga adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi cocok banget, Dok. Mungkin sedikit, Dok, saya mau tanya, kalau misalnya kita ngomongin riset, kenapa mungkin di Indonesia itu mungkin risetnya masih sedikit padahal sumber dayanya banyak banget. Sebetulnya seberapa besar sih, Dok, peluang donor internasional gitu untuk membiayai penelitian jenis seperti ini, Dok? Ya, sebenarnya besar sekali ya, cuma memang kalau misalnya penelitian ini terus maju, berkembang, ditemukan misalnya ada herbal yang bisa menjadi sitostatik obat kanker, wah pastilah perusahaan-perusahaan besar dari luar mau membiayain. Cuman kita punya undang-undang konservasi sumber daya hayati ya yang dilindungi. Jadi untuk bisa mengeksploitasi sumber daya itu besar-besaran juga kita harus bertanggung jawab untuk replanting lagi, menanamnya lagi agar berkesinambungan. Nanti dibilang tanaman misalnya meniran sebagai anti kanker, semua meniran Indonesia tuh bisa gundul ya, nggak ada gitu ya. Jadi mungkin para investor kalau mau ya pasti mau banget. Mungkin perlu diajak dialog ya untuk lintas sektoral dari mulai bagaimana ketersediaan sumber bahan bakunya, undang-undang yang melindungi. Karena dulu pernah saya ada ketemu seorang profesor sedang diajak untuk pembuatan undang-undang hayati Indonesia ya perlindungan indigenous tanaman asli Indonesia itu jangan sampai mereka membawa tanaman kita, terus mereka perbanyak di sana tanpa izin gitu. Nah, jadi kita juga bukan hanya untuk investasi mereka mau membiayai penelitian, karena penelitian ini kan ujung-ujungnya untuk memproduksi, apalagi herbal. Pasti ujungnya untuk produksi suatu produk herbal, baik itu obat herbal terstandar maupun untuk membuat fitofarmaka. Nah, saya pikir sih ini memang perlu duduk bersama antara penelitinya, pemerintahnya, dan juga para sponsor-sponsor yang mau. Kalau cuma untuk riset doang dipublikasi Q1, tumbuh Scopus, terus untuk apa? Pasti kan ujung-ujungnya untuk produksi kan. Nah, untuk produksi inilah yang perlu kita juga dari segi sosiopolitik juga ya harus bicara duduk bersama gitu. Loh, tapi saya sebagai dokter yang mungkin ya mungkin dulu banyaknya ya sebagai objin di kamar operasi, kamar bersalin, praktek antenatal care. Tapi mungkin saya ambil hikmahnya karena saya berpindah-pindah tadi ya. Jadi saya melihat tumbuh-tumbuhan yang sangat bervariasi membuat saya tertrigger untuk bisa melakukan penelitian. Dan alhamdulillah ketika saya di Brawijaya, satu tulisan dan penelitian kami bahannya berbasis in silico. Nah, jadi begini, para sahabat kesehatan, sekarang ini kita kan sudah hidup di digitalisasi ya era
4.0 yang membuat kita tidak harus capek untuk mencoba mencari kandidat tanaman misalnya untuk menjadi obat herbal yang cocok gitu ya untuk suatu penyakit. Jadi ada sistem in silico namanya, kandidat tadi kita bisa uji apa sih kandungan senyawa aktif di dalamnya, bagaimanakah interaksi mereka sendiri dengan protein-protein dalam tubuh, itu keluar sendiri dengan teknologi bioinformatika. Nah, jadi para dokter jangan sampai gaptek juga, walaupun saya gaptek untuk sosmed yang sifatnya Instagram, tapi saya terus belajar untuk yang penelitian in silico, sampai untuk molecular docking gitu ya. Jadi interaksi-interaksi antar protein kita bisa pakai kok dari Duke ya, dari data-data seperti Genbanknya Amerika, Jepang, dan Eropa. Nah, kebanyakan klinisi dokter nggak tahu ini gitu. Ayo kita mulai mundur, bukan mundur ya, memperluas pengetahuan kita. Mungkin dulu semester 1-2 belajar biologi ya. Sekarang udah jadi SPOG pun saya masih belajar biologi lagi. Karena dengan belajar yang kecil, saya mengambil filosofi. Gimana pun kita mempelajari tubuh yang besar, dimulai dari sebutir sel yang kecil. Kalau kita paham sel, sehingga sel itu bisa diperlakukan dengan baik. Dan jaringannya baik, dan sistem tubuhnya juga menjadi baik. Makanya itulah precision medicine sebagai klinis kita juga harus tahu berbasis sekarang nutrigenomik ya, epigenomik. Kalau saya sekarang lebih ke epigenetika, tidak hanya ke gen karena ternyata gen itu bisa stabil dengan lifestyle yang baik, dengan hati yang tenang gitu ya. Nah, itu sudah terbukti. Riset-riset epigenetika yang kami lakukan, tikus saja gitu ya, seorang ayah tikus itu dikejut pakai kejut listrik ya. Di depannya ada asedofinon apel yang wangi, tapi karena tubuhnya merasa sakit, walaupun dia mencium aroma wangi, dia termemori. Itu sampai keturunan keempat, anak tikusnya lari ketika diberikan apel. Padahal anak cucu tikusnya tidak dikejut listrik. Jadi sampai sebegitunya gitu ya, ilmu-ilmu yang sifatnya environment berpengaruh terhadap sistem komunikasi antar sel di tubuh seorang makhluk hidup. Wah, iya iya. Nah, Aduh, kalau bisa nih ditambahkan jam IG Live-nya supaya bisa membahas lebih dalam lagi. iya, jadi ayo kita apa namanya ya dok, mulailah sekarang kita buka lebar-lebar. Katanya si Hippocrates, bukan, saya baca satu ya, Thomas Alva Edison bahwa mengatakan, ini Thomas Alva Edison yang mengatakan, dokter di masa depan akan tidak mengobati seseorang dengan obat, tapi dengan let food by the medicine, ya, biarkan makanan menjadi obat. Itu satu filosofi yang kita sebagai dokter nggak bertutup mata nih. Ya. Jadi kalau dokter bilang, dok saya sakit ini berhubungan nggak dengan makanan yang saya makan? Oh nggak ada hubungan tuh, makan apa aja. Oh salah besar. Salah besar, saya nggak sepakat lagi tuh. Setuju, Karena setuju. contohnya penyakit-penyakit ginekologis, itu kan dominan estrogen. Nah, makanan estrogen tahu sendiri sekarang dengan makanan-makanan yang tinggi trans fat. Jadi kalau ada yang bilang, dok saya sakit karena makanan saya bilang, yes, betul karena makanan ibu. Nah, begitu tuh. Wah, ini topiknya sangat-sangat menarik, Dok. Aduh, nanti mungkin kita harus bikin bisa Zoom, webinar, atau IG Live berikutnya hanya untuk membahas mengenai pentingnya nature medicine ini, dan terutama juga penelitian-penelitian yang bisa dilakukan, dan mulai dari mana nanti mungkin Dr. Betty bisa sharing lebih lanjut, Dok, di sana, Dok. Nah, karena gini, saya juga mengingat bahwa kan riset-riset seperti ini kan juga pasti harus ada standar-standarnya. Jadi kita bicara juga masuk ke sinta berapa sih, kemudian berapa tinggi sih sitasinya. Nah, ini kan juga yang harus rekan-rekan sejawat sekalian tuh akhirnya memahami juga. Oke, akhirnya karena mendengar Dokter Meti hari ini tergerak juga nih. Oh iya ya, ternyata kita tuh bisa banget nih meneliti tuh nggak hanya harus teknologi yang sekarang lagi digembar-gemborkan gitu ya. Kita juga ternyata di makanan kita, di rempah-rempah kita, apa bumbu-bumbu masak kita, itu ternyata kita bisa teliti. Nah, mungkin awareness itu nih sekarang ini sudah mulai muncul nih, saya juga nih, Dok ya. Tapi ya jadi kan kita perlu mendengar juga mungkin dari Dokter Meti sharing mengenai berapa sih tinggi sitasi dari jurnal riset seperti ini. Kemudian masuk Science and Technology Index berapa gitu, Dok? Iya. Kalau kita searching aja ya mungkin di Scopus kan Elsevier ya. Science Direct, semua yang namanya penelitian komplementari, integratif itu sudah banyak sekali yang Q1 ya. Bahkan Indonesia sendiri
lengkuas sebagai obat anti jamur. Ada nanti saya bisa share kalau teman-teman butuh sebagai obat anti jamur sudah Q1 gitu ya. Jadi Wow. ya, memang mungkin itu kan penelitian ini kan dinilai apa namanya scoring tadi kan dari persentil ya seberapa banyak dia disitasi dan sebagai referensi penelitian lainnya. Nah sekarang kalau penelitiannya nggak banyak, gimana mau disitasi orang gitu ya? Jadi ayo makin perbanyak supaya yang mensitasinya lebih banyak, jadi persentil Q1-nya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ya gimana ya? Ya kan tadi mindset yang katanya tradisional dibilang kampungan gitu. Padahal coba kalau kita ke Chinese ya, traditional Chinese medicine itu tabib lebih tinggi derajatnya daripada dokter. Ya, iya. Itu saya sama guru saya lihat sendiri tuh tabib lebih tinggi ilmunya daripada dokter. Jadi aduh luar biasa gitu ya. Nah, inilah kita yang sudah berpendidikan tinggi dengan pola-pola pikir yang sudah ya dokter gitu ya. Kalau kita yang melakukan penelitian bukan seorang terapis, bukan seorang tradisional terapi, kita akan lebih terlegitimasi tentunya dengan pasien akan lebih percaya gitu ya. Eh, dan inilah yang membuat hari ini semoga semakin teragitasi nih yang dengar, yang ikut gitu ya. Semoga tidak menutup mata kalau ketemu daun tertentu ya. Tapi kita juga harus tahu ya, ada juga herbal-herbal yang dilarang dalam penelitian gitu ya, yang sifatnya mungkin lethal dose-nya terlalu akut gitu kan. Ada kategori lethal dose yang akut, subkronik dan kronik gitu. Nah, jadi saya bukan mencontohkan diri saya bukan seorang tenaga pengajar, saya bukan dosen, dan saya bukan PNS, dan saya juga bukan siapa-siapa dalam institusi. Saya hanya seorang ibu-ibu yang ngikutin suaminya berpindah-pindah, dan kebetulan sebagai dokter obgyn gitu. Terus pengen neliti gitu ya. Bahkan satu penelitian saya tentang melatonin, karena ketika saya melihat satu penelitian bahwa manusia yang hidup di ibu kota ini kan suka sulit tidur malam ya karena aktivitas, apalagi dokter yang saya sendiri kayak objin jaga malamnya luar biasa gitu. Nah sekarang kalau melatonin kita nggak dapet, padahal syaratnya harus tutup mata dan gelap gitu kan, berarti kan kita nggak tidur nih. Gimana dong kita defisiensi melatonin gitu. Jadi saya sekarang sedang meneliti fitomelatonin yang didapat dari herbal dan saya sudah menemukan beberapa kandidat daunnya yang luar biasa. Nah, karena kalau ini kan hal-hal yang sifatnya apa ya, pikirannya kita kritis. Saya nggak pernah tidur malam. Jadi nanti gimana regenerasi sel saya ya kalau saya nggak punya melatonin? Ada nggak ya substitusi bukan hanya suplemen obat, tapi yang sifatnya ke fitomelatonin gitu. Coba penelitian in silico. Keluar tuh kandidatnya. Brek, 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 brek. Wah, daun indigenous Indonesia ada di sebelah rumah gitu kan. Nah, jadi ini hal-hal kecil sebenarnya untuk perkara tidur saja. Oh, ini baru tidur ya, Dok. Belum hal-hal yang lain yang benar-benar Iya. keluhan-keluhan itu juga kita bisa bisa atasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Apalagi tapi harus Mm-mm. yang dengan penelitian-penelitian ini gitu. Tapi kan harus dimulai ya, Dok, penelitiannya kan nggak bisa sekarang ini kan kita bicaranya memang evidence based kayak gitu-gitu, Dok. Jadi memang semoga nanti Heeh. banyak yang meneliti Tapi ya. memang para dokter juga harus kembali buka basic science-nya karena untuk menterapi seseorang tadi berbasis sel tadi kan sekarang kan sudah ke stem cell segala macam sel. Kalau dokternya lupa apa tuh mitokondria, gimana proses apoptosis ya, gimana sitokrom P450, Ya, gimana mutasi untuk jadi kanker segala macam, kan harus kembali diulang supaya target-target yang mau kita blok tuh di mana. Contoh kita masih tahu nih, untuk apoptosis adanya di mitokondria, cari dong herbal yang dockingnya tepat di mitokondria gitu kan. Nah, apalagi nih asam amino apa yang esensial yang harus wajib dimakan. Jadi kalau kita lihat ya, tubuh kita ini kan sebenarnya terdiri dari komponen senyawa CHON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu semuanya dari dalam tumbuhan itu gitu. Jadi kalau kita kekurangan bahan baku gitu ya, pasti tubuhnya akan terjadi degeneratif gitu. Konsep-konsep besar ini juga harus kembali di apa ya namanya didengungkan lagi untuk para dokter gitu. Jangan hanya kita hanya mampu untuk sebagai klinisi teknik saja gitu ya. Kayak saya teknik untuk histerektomi. Oke, saya pelajari sebagai dokter obgyn, saya perbaharui
kompetensi saya untuk tetap jadi SPOG, tapi juga saya di klinis banyak berbenturan sekarang dengan salahnya lifestyle pasien saya, sehingga degenerative disease semakin meningkat, termasuk infertilitas, ya, gangguan sperma, gangguan haid. Kalau cuma dengan hormon sintetik saya beri pasien saya, tanpa saya harus barengi lifestyle-nya, tanpa saya harus menyentuh psikologi supaya dia nggak terpapar kortisol terus karena stres, ya. Gimana saya bisa mengobati resistensi insulin kalau kortisolnya terus meningkat? Nah, begini-begini nih yang harus menjadi apa ya? Eh, pemikiran para dokter hari gini gitu. Karena kalau kita bicara mengenai mitokondria itu terkadang juga banyak rekan sejawat yang masih kayak apa ya, kadang-kadang mungkin kayak masih merasa itu terlalu kecil gitu. Jadi padahal di mitokondria itu yang terjadi, kita bicara mengenai kita tuh seger Aging? apa enggak, ya kan, aging atau enggak. Jadi kayak kadang kalau misalnya kita kayaknya cepet capek mungkin bisa jadi mitokondrianya ya dok ya yang juga yang harus Iya, betul. fungsinya. Nah, itulah mungkin kehadiran Dokter Meti nih nanti bisa semakin menginspirasi kita semua, Dok. Nah, kalau kita bicara mengenai institusi nih, sekarang kan kita mengenai penelitian atau riset gitu ya, Dokter Meti ya. Institusi mana di Indonesia yang konsisten melakukan riset seperti ini sih, Dokter Meti? Yang komplementer integratif UNAIR sudah ada ya, Fakultas Vokasi jurusan tadi ya, pengobat tradisional. D3-nya ada, D4-nya ada, dan S1-nya sudah ada. Kemudian Brawijayanya sendiri di FMIPA saya di situ ya, waktu saya S3 di sana di biologinya, makan mata kuliahnya juga ada mata kuliah tanaman obat gitu ya. Terus di UGM juga, di UI ada diambil sekelumit akupunktur ya, ada spesialis akupunktur di UI, RSCM. Saya kira baru itu saja ya, yang kalau kita kalau karena kan berhubungan dengan dia membuka prodi tertentu yang sifatnya tradisional komplementer, maka kan mahasiswanya kan melakukan riset di sana. Nah, Iya. jadi masih ada di Jawa. Nah, kemudian nanti di Sumatera, di Kalimantan ataupun di Sulawesi mulai tergerak rame-rame nih mahasiswanya, dan mungkin satu saat nanti ya, mungkin para dokter-dokter yang di bagian pendidikan kurikulum kedokteran bisa memasukkan ilmu ini, karena kayak saya kan produk 90-an ya, dokter umumnya ya, tidak pernah tersentuh aspek ini gitu, dan sampai sekarang juga belum gitu. Jadi semoga nanti bisa diadakan kurikulum-kurikulum yang sifatnya berbasis integratif medicine, agar kelak ketika menjadi seorang klinisi bisa berkolaborasi dengan pelaksana tradisional, pelayanan kesehatan tradisional tadi. Wah, keren banget deh kalau begini, kita akan menjadi pelayanan kesehatan tourism ya. Jadi rumah sakit yang bisa membuat orang lain, oh, sakit ini dikasih ini, dikasih ini. Waduh, luar biasa. Iya. Jadi kita tidak bicara mengenai kuratif, tapi juga bagaimana kita bisa promotif preventif dan juga ke wellness akhirnya dok ya, kita bicara mengenai Iya, betul. Sekarang kan bukan hanya sembuh dari sakit. Coba kembali ke definisi sehat kata WHO dan Undang-Undang Kesehatan. Yang juga sehat secara fisik, apa saya lupa nih, rohani sama sosial kan, yang memungkinkan seseorang bisa produktif, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan kita. saja. Nah, makanya dokter juga harus peduli dengan tadi ya, wellness ya, quality of life tadi gitu. Termasuk dengan etiknya seorang dokter. Salah satu terapi membuat pasien tidak takut. Kadang pasien ya kayak saya gini, dok saya kena kista, dok saya nanti bisa jadi kanker ya dok. Iya bu, ini bisa penelitian 3% orang yang PCOS bisa kanker ovarium. Waduh, pasien saya bisa pingsan seketika kalau dokternya begitu. Nah ini juga terapi yang sifatnya komplementer ya, dengan mengguiding pasien untuk lebih tenang gitu. Dan tidak perlu dirujuk ke psikolog, enggak, kita bisa. Kan kita sebagai leading dari pemberi terapinya kan DPJP-nya gitu. Setuju sekali dok. Aduh ini kalau dokternya dokter Meiti ini pasti saya yakin pasiennya juga udah tenang, kemudian akhirnya sembuh dan juga kualitas hidupnya semakin meningkat karena teredukasi sama dokter Meiti. Iya. Saya Itulah. dokter yang pengen pasien saya itu bisa self care sendiri. Jadi pulang dari rumah gitu ya kan. Coba deh contoh mudah, contoh ya dokter gigi nih, misalnya dokter Nabila tadi ya.
Sakit karies dentis. Ya kalau sebagai dokter yang cuman jadi mekanik, kita tambal atau kita cabut, selesai gitu ya. Tapi kalau mau menyentuh aspek integratif, kita bertanya, kenapa? Setelah digali anamnesis, iya dok, saya lupa sikat gigi tadi malam. Oh iya, sampai rumah, setiap malam harus sikat gigi ya. Karena kalau nggak sikat gigi, nanti minggu depan gigi sebelahnya jadi bolong lagi. Nah, dengan begitu kan kita jadi preventif. Ya, Nah, ini hal-hal yang sebenarnya juga harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan berupa dari seorang dokter kan. yes. Pokoknya seru, semoga suatu saat nanti Indonesia punya keseminatan integratif atau functional medicine karena ini bukan pendekatan yang terbelakang, malah ini sudah ke depan kekinian di Eropa dan di Amerika sudah ada ya. Walaupun tapi memang harus ada yang menggagas gini, harus duduk bersama orang-orang yang punya satu keseminatan yang sama gitu. Demikian Dokter Grace. Oh, dok, nggak terasa loh dok, kita sudah sejam dok untuk ngobrol-ngobrol topik kita, saking serunya. Iya. Jadi mungkin kita boleh lanjut lagi nih nanti kalau di sini masih ada dokter Nabila, kita bisa bikin sesi berikutnya nih nanti sama dokter Meiti lagi ya. Karena banyak banget sebetulnya pertanyaannya dok, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin sebelum saya menutup sesi IG Live pada siang hari ini dok, mungkin boleh sedikit kesimpulan dan juga mungkin ajakan kepada rekan-rekan sejawat yang hari ini hadir untuk tadi mungkin semakin seminat gitu ya untuk bisa meneliti mengenai yang bidang dokter Meiti tadi telah jelaskan. Silakan dok. Nah, baik, sebagai dokter, kita mempunyai tanggung jawab menyentuh aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk promotif dan preventif, bagaimana kita yang berada di negeri dengan mega biodiversitas terbesar di dunia, nomor 2 setelah Brazil, bagaimana kita manfaatkan apa yang ada dekat kita, ya. Jadi dengan membuktikan itu tidaklah mungkin hanya dengan turun-temurun, tapi dengan riset-riset berbasis ilmiah. Kita sebagai kaum terpelajar, ayo kita mulai dari diri sendiri, lakukanlah riset-riset yang mudah dan gampang, yang bahannya ada di sekeliling kita di negeri tercinta Indonesia. Karena sebagai dokter bukan hanya puas untuk pasien hanya kuratif, tapi juga alangkah baiknya bisa mencegah pasien dari terjadinya penyakit. Demikian yang bisa memotivasi para sahabat-sahabat semuanya di Indonesia Mira. Mulai sekarang kita berusaha meneliti yuk yang sifatnya lebih ke komplementer dan integratif. Luar biasa dok, saya kasih 2 sarangnya untuk dokter Meiti. 2 Sama-sama. sarang supaya terus sehat. Salam dari Papua Barat. Di sini ada Raja Ampat, di mana di sini ada laut yang transparan, yang ikannya bahagia banget, yang tanamannya masih terjaga, yang masih tidak ada sampah, dan karena di sini altitude-nya rendah, saya merasa di sini juga jadi hiperbarik terapi oksigen. Banget dok, jadi seger terus ya dok ya, matahari banyak, oksigennya bagus, kemudian juga lingkungannya sehat, tidak seperti Jakarta dok yang Iya. sudah banget dok. Ini kalau kita lihat pagi-pagi Jakarta dok, itu kan kita ngeliatnya oh embun-embun gitu ya, padahal itu kabutnya dari polusi turun dok pagi-pagi. Waduh emang Jakarta nih. Nah, ada satu pesan saya, gimana kalau rame-rame tanam tanaman lidah mertua? Oh Tanaman lidah mertua. Iya, itu menyerap oksidan radikal bebas dari udara. Nah, ini perlu penelitian ya untuk yang pengen masuk jurusan paru-paru, ayo, ada apa di lidah mertua gitu. aduh, aduh. Seru-seru dok. Iya, iya, saya juga punya banyak dok lidah mertua itu dok ya. Walaupun mertua saya baik banget ya dok, tapi lidah mertua itu sangat menyelamatkan dari polusi. Baik, terima kasih Dokter Meti untuk waktunya, untuk diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini dan juga sangat membuka wawasan kami. Dan memang di bidang kesehatan ini, penelitian ini kita perlu berperan juga untuk akhirnya mengajak yang tadi dok akhirnya seminat juga untuk di bidang nature medicine ini. Dan Indonesia Mira juga nih tahun 2022 kali ini membuka banyak kesempatan selain bermanfaat bagi kemajuan bidang kesehatan, tentunya juga merupakan sebuah professional development yang tidak kalah penting nih bagi rekan-rekan sejawat di semua bidang kesehatan. Farmasi, perawat, dokter gigi, dokter umum semua. Jadi
Mungkin ini ada informasi penting nih dok untuk semua rekan sejawat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Jadi oleh karena itu kami mengundang kepada rekan sejawat di bidang kesehatan semua untuk mengikuti kompetisi Indonesia Mira 2022, penghargaan senilai total 250 juta rupiah dengan dua Oh, keren ya dok ya, proposal penelitian dan juga karya tulis ilmiah, serta jangan lupa pendaftarannya masih dibuka hingga 15 September. Jadi catatan penting yang harus dicatat nih sama rekan-rekan sejawat semua, yaitu tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Oktober merupakan periode registrasi, di mana proposal penelitian dan karya tulis ilmiah. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 4 November merupakan presentasi 10 proposal penelitian terpilih. Dan 12 November pengumuman 10 pemenang proposal penelitian dan 5 karya tulis ilmiah dalam acara penganugerahan memperingati Hari Kesehatan Nasional. Untuk itu, saya, Dr. Grace, dan juga Dr. Meti, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak, Dr. Meti, sekali lagi untuk waktunya dan juga informasi yang sangat luar biasa. Dan sampai jumpa di IG Live selanjutnya dalam kompetisi Indonesia Mira 2022. Jangan lupa untuk daftarkan diri teman-teman sekarang ya. Bye-bye. Terima kasih, Dr. Meti. Terima kasih. sama-sama. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Salam untuk kakak-kakak di Papua Barat. Iya, Pace dan Mace di sini. Oke, salam sehat Pace dan Mace. Sampai jumpa. Ya, Bye. ya, selamat sore semuanya.